Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu yang kudus, karena nama-Mu suci. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami dan memelihara kami setiap hari. Hati kami mengucap syukur, kami mempersembahkan korban syukur berupa ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah, kami sembah Engkau Tuhan kami. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, dan suci namanya, dan suci namanya. Bapa, kami ingin senantiasa mempersembahkan penyembahan kami, mengagungkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk doa malam hari ini, kami menyerahkannya dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan, ketika kami memuji, menyembah Tuhan, kami merenungkan firman-Mu dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya oleh kasih karunia dan pimpinan Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini.
Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, dalam doa malam sekali lagi mengingatkan, sebenarnya doa malam itu juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan kerohanian, silahkan saudara kirimkan kepada kami, yang kami bisa menjawab, kami akan jawab dalam doa malam menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan seringkali doa malam juga dimaksudkan untuk mencermati kecenderungan yang ada di zaman ini. Karena itu kalau ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang menjadi viral atau menjadi perhatian banyak orang, biasanya kita mencermatinya ditinjau dari sisi firman Tuhan, terutama supaya hidup kita sebagai orang beriman tidak salah dalam menghadapi kemajuan zaman atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan sebuah tema. Judul renungan singkat malam hari ini adalah persembahan, pujian, dan penyembahan. Persembahan, pujian, dan penyembahan. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan mendasari perenungan kita, yaitu dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15, saya baca untuk kita sekalian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, sampai di situ saudara, satu ayat saja, tapi ini akan mendasari perenungan kita tentang persembahan, tentang pujian, dan tentang penyembahan. Persembahan sama penyembahan itu dibedakan ternyata saudara. Nah, kalau kita mencermati Ibrani pada pasal 13 seluruh ayat ini isinya ini ayat terakhir dari kitab Ibrani. Jadi isinya bagian penutup saudara. Isinya itu berisi ada perintah, ada ajakan, ada nasihat, ada petunjuk ya di sana. Nah, yang kita baca tadi semacam perintah atau ajakan gitu ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, di sini ini ada beberapa frasa yang perlu kita perhatikan, yaitu kata sembah. Nah, kata sembah di sini dihubungkan dengan kata bentukan, yaitu mempersembahkan. Jadi ini berbicara masalah mempersembahkan, masalah membawa persembahan kepada Tuhan, saudara. Dan kita tahu bahwa persembahan itu bagian dari ibadah. Halo, kalau ada yang belum menyadari bahwa persembahan itu bagian dari ibadah, harap disadari sekarang. Dalam beribadah itu juga ada di dalamnya adalah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang paling gampang umat Tuhan kalau mengerti tentang persembahan itu biasanya berupa uang yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui pengumpulan kolekte bersama, itu yang disebut persembahan, kan begitu ya. Nah, padahal persembahan kepada Tuhan itu sebetulnya sifatnya luas ya. Nah, yang paling populer memang persembahan itu kalau sekarang ya gampangannya berupa uang, itu yang paling ringan dan bisa digunakan untuk keperluan pekerjaan Tuhan seperti itu. Tapi yang namanya mempersembahkan kepada Tuhan itu kan bisa mempersembahkan banyak hal. Bisa mempersembahkan tenaga, bisa mempersembahkan dedikasi, bisa mempersembahkan pemikiran ya,
bisa mempersembahkan benda-benda, bisa mempersembahkan uang, dan bisa mempersembahkan doa loh ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan itu sekali lagi bagian dari ibadah. Jadi kalau orang mengaku beribadah kepada Tuhan tanpa mempersembahkan sesuatu, itu ibadahnya tidak komplit namanya, tidak lengkap ya. Karena persembahan adalah bagian dari ibadah. Nah, di sini disampaikan oleh firman Tuhan ini dinyatakan bahwa kita juga dinyatakan supaya mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Zaman dulu kalau yang namanya mempersembahkan korban itu yang paling populer berupa hewan. Dipersembahkan untuk dijadikan korban bakaran, penebus salah, korban penghapus dosa, dan seterusnya itu. Nah, tapi di sini ternyata persembahan itu bisa berupa korban syukur kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi, nah persembahan berupa korban syukur itu juga bisa berupa banyak yang dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang yang kita lihat toh, manusia beriman. Kalau orang mengucap syukur itu biasanya syukuran itu based on sembayangan begitu ya. Syukuran naik pangkat, syukuran anak lahir, syukuran apalagi pernikahan ya. Syukuran itu mengundang orang bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu ternyata bagian dari persembahan. Karena firman Tuhan berkata, marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Korban syukur. Nah, kalau yang namanya korban itu mesti kita berkurang. Kalau kita berkorban itu mesti kita memberi sesuatu. Gitu. Yang namanya orang berkorban itu mesti melakukan sesuatu yang merupakan kerugian. Namanya berkurang kan kerugian kan? Jadi kalau kita mempersembahkan uang begitu, kan uang kita jadi berkurang. Ya kalau dipikir-pikir berarti harta kita kan berkurang, jadi rugi kan begitu. Kalau ditinjau dari sisi untung rugi. Jadi yang namanya berkorban itu mesti mengurangi sebagian dari milik kita atau mengurangi apa yang ada pada kita untuk kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah berkorban kepada Tuhan. Nah, di sini dinyatakan supaya kita juga mempersembahkan korban syukur. Jadi bukan hanya berupa hewan yang diserahkan kepada imam pada zaman dulu untuk korban bakaran itu. Kalau zaman sekarang bukan hanya berupa uang yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi ternyata mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan itu berupa ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, sekarang ini persembahan. Sekarang mari kita memperhatikan pujian. Ya, pujian adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang mengagungkan, meninggikan, atau mengakui kebaikannya. Itu pujian. Ya. Lalu lebih spesifik lagi disebutkan yang namanya pujian itu suatu ucapan yang dilakukan, yang dinyanyikan, namanya pujian. Kemudian kata pujian itu kemudian banyak diadopsi oleh kalangan kerohanian. Kalau yang namanya pujian itu kepada Tuhan, ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Berbeda dengan menyanyi loh saudara. Kalau menyanyi kan, menyanyi bisa menyanyikan gambaran tentang alam, ya toh, Bengawan Solo misalnya, menyeberang sungai Musi, ya ada itu lagu-lagunya itu. Lalu apalagi Nyiur Melambe, nah itu nyanyian. Tapi kalau pujian itu diadopsi oleh kalangan kerohanian,
diartikan sebagai nyanyian yang ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau kalaupun isinya tidak semata-mata memuliakan Tuhan, tapi nyanyian itu isinya adalah nuansanya kerohanian. Nah, gitu kan? Ya kan tidak semua nyanyian atau semua pujian itu memuji untuk syairnya isinya kebesaran nama Tuhan. Katakanlah misalnya pujian apa ya? Wah, kalau sedang dicari contohnya ini seringkali tidak ingat ya. Padahal ada banyak ya. Ya. Jadi pujian katakanlah soal dalam nama Yesus iblis dikalahkan, nah, misalnya itu kan nyanyian peperangan, ya itu tidak semata-mata memujikan atau menyembah Tuhan gitu. Berbeda kalau yang isinya memang menyembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ah, itu kan jelas, ya. Tapi ada nyanyian-nyanyian yang isinya katakanlah sudah siang, ayo kawan bangun segera. Lah itu kan ajakan. Ya, perhatikan bagaimana hidup Anda. Nah, itu kan tidak memuliakan Tuhan secara langsung, tapi itu nyanyian yang ditujukan dalam rangka nuansa kerohanian atau dimensi kerohanian. Nah, itu tidak disebut semata-mata nyanyian, tapi disebut pujian. Itu saudara ya. Nah, hanya pujian ini saudara, ini sangat erat hubungannya dengan penyembahan. Makanya judul renungan ini tadi kan persembahan, kemudian pujian dan penyembahan. Saya ingin menjelaskan ketiga hal ini. Nah, kalau yang namanya penyembahan itu bukan semata-mata mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu itu bagian dari penyembahan. Tapi penyembahan ini lebih luas lagi. Penyembahan itu bahasa sembah, itu bahasa aslinya proskuneo. Proskuneo itu digambarkan sebagai dicontohkan, yang seringkali dicontohkan itu yang apa? Yang seringkali kalau menjelaskan kata proskuneo atau menyembah itu adalah seekor hewan yang sangat rindu kepada tuannya. Ketika tuannya baru pulang dari bepergian, kemudian hewan itu memanja dan ingin mencurahkan rasa rindunya kepada tuannya itu dengan merendahkan diri sedemikian rupa sampai menciumi telapak kakinya. Nah, itu hewan piaraan. Nah, gitu loh. Nah, ini yang sering digambarkan sikap menyembah itu seperti itu. Nah, sehingga kalau kita berbicara masalah penyembahan, maka penyembahan itu asalnya dari hati. Jadi dalam seluruh hidup kita ini bisa digunakan untuk penyembahan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ada bagian firman Tuhan yang menjelaskan hal itu ya. Apapun juga yang kita kerjakan, baik dengan makan dan minum atau apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala perilaku kita, setiap detailnya itu harus didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, barangkali bagi saudara yang belum terbiasa mendengar kalimat ini seperti lebih gitu ya, seperti dilebih-lebihkan. Masa setiap tindakan kita itu untuk memuliakan Tuhan? Ya, kita kan terbiasa dalam perilaku kita sehari-hari ya, dalam kita bergaul, omong-omongan dengan orang, apalagi melakukan pekerjaan ya. Jadi berinteraksi dengan sesama kita itu ya wajar lah, kita bergaul dengan norma-norma pergaulan yang wajar begitu. Bahkan kadang-kadang tidak ingat Tuhan. Banyak sekali dalam pergaulan, apalagi kalau sedang emosi, sedang marah-marah, wah itu tidak ingat sama Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya itu bagi kita manusia sebagai sesuatu yang wajar.
Nah ini karena kita itu terbiasa dengan sesuatu yang biasanya kita sebut wajar, maka ketika firman Tuhan mengajak supaya segala sesuatu yang kita kerjakan baik dengan makan maupun minum, 1 Korintus 10 ayat 13 kalau nggak salah, ya kan? Apapun yang kau kerjakan dengan makan dan minum atau apapun juga, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi orang beriman itu yang semestinya saya ulangi, yang semestinya itu saudara, itu dalam setiap perilaku hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, yang semestinya seperti itu. Nah sayangnya kita ini terbiasa hidup seenak kita sendiri, sehingga kita tidak atau kurang memuliakan nama Tuhan. Nah, penyembahan itu harusnya terjadi dalam seluruh hidup kita. Tapi, saudara-saudara sekalian, ada waktunya kita mengkhususkan waktu, benar-benar menghayati, benar-benar mendedikasikan hati kita, benar-benar menunjukkan segala yang kita kerjakan, baik dengan perilaku, dengan ucapan, dengan sikap batin, itu dengan sungguh-sungguh pada detik itu menyembah Tuhan. Nah itulah yang kemudian dikenal sebagai penyembahan. Makanya di lingkungan Kristiani tertentu sering kemudian ada ajakan, mari kita menyembah Tuhan. Kalau sudah menyembah Tuhan, diajak menyembah Tuhan dalam suatu kebaktian misalnya, mari kita menyembah Tuhan. Nah itu sebetulnya dimulai dari hati. Hati kita proskuneo, nah, itu loh bahasa aslinya, proskuneo, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Mulai dari hati, kemudian segala hal yang dilakukan itu memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang sekarang lazim dilakukan adalah dengan pujian. Ayat dasarnya adalah ini tadi, Ibrani pasal 13 ayat 15. Dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang merupakan pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Nah itu loh. Nah yang sudah lazim dikenal adalah pujian-pujian yang sudah ditetapkan oleh sinode tertentu atau sudah ditulis, sudah dikenal, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebetulnya kan firman Tuhan tidak membatasi hanya yang sudah dikarang atau sudah ditetapkan saja. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya bebas, asalkan hati dan ucapan bibirnya dan seluruh sikap batinnya menyembah Tuhan. Nah itu loh. Nah itu yang di kalangan tertentu sekarang ini dikenal sebagai saat penyembahan. Makanya di ibadah tertentu, ya khususnya di lingkungan kalangan Pentakosta, itu sering ada ajakan, mari kita setelah memuji Tuhan gitu ya, memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau sudah begitu semuanya kemudian mengucapkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Bagi orang yang sudah menghayatinya, hal semacam itu sebuah kewajaran, sesuatu yang wajar. Nah seringkali yang seringkali menjadi bahan diskusi itu ya hanya tidak biasa, ya kan? Tidak biasa atau tidak lalu menjadi tidak wajar seperti itu loh. Nah itu. Nah jadi dalam kita menyembah memuliakan Tuhan itu, kalau kita objektif sesuai dengan firman Tuhan, sebetulnya tidak ada batasan-batasan tertentu. Ya batasannya harus dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan situ saja. Ya. Tetapi sepanjang itu dilakukan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, maka semua yang dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan itu sah saja menurut Alkitab. Ya, menurut firman Tuhan. Yang saya maksudkan begini, ada satu lingkungan tertentu atau komunitas tertentu atau gereja tertentu yang tidak biasa tepuk tangan misalnya begitu. Maka ketika masuk di lingkungan yang tepuk tangan itu kok tidak syahdu ya, tidak apa ya, hikmatnya kurang seperti itu ya.
Nah, padahal mari kita meninjaunya dari firman Tuhan. Di kitab Mazmur dikatakan bertepuk tanganlah, malah seperti itu. Nah, kan malah diperintah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bahkan gunung-gunung diperintahkan bertepuk tanganlah memuliakan Tuhan loh. Nah, jadi mari kita meninjau dari sisi firman Tuhan saja. Dan sebaliknya, yang biasa memuliakan Tuhan dengan kemeriahan, dengan bertepuk tangan, bersorak-sorai, walaupun sambil pejamkan mata, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, mulutnya berseru memuliakan nama Tuhan, lalu diajak berdoa di tempat yang tenang sekali, lalu mencela. Waduh, doanya ngantuk. Nah, ini sebetulnya soal kebiasaan saja. Sebetulnya yang harus dilakukan adalah hati, masalah hati. Hatinya memuliakan Tuhan atau enggak. Kalau sesuai dengan kebiasaan, saudara-saudara, kalau saudara, saya boleh mengimpartasikan kepada saudara, setelah saya menjadi hamba Tuhan dan melayani di banyak kalangan, saya membiasakan diri untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lakukan untuk menyembah Tuhan sepanjang itu Alkitabiah. Gitu saudara ya. Saya melayani di tempat yang doanya tenang begitu, ya bisa. Saya tetap bisa, dengan khusyuk saya ikut berdoa. Tetapi ada orang yang lingkungan yang doanya ramai begitu, bahkan kadang-kadang yang bilang amin atau yang menyaut itu lebih keras dari yang berdoa, yang memimpin doa gitu saudara. Yang memimpin doa sedang berkata, Tuhan kami datang kepadamu. Lalu yang peserta doa itu berkata, amin, amin. Ya Tuhan, lebih keras begitu. Tuhan kami juga datang kepadamu. Saya pernah berada di lingkungan semacam itu. Saya juga bisa menikmatinya. Yang penting hatinya. Dan yang dilakukan itu ada dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Nah sekarang saya ingin, kalau boleh saya ingin membicarakan secara spesifik atau mengajak memfokuskan kepada penyembahan yang sesuai dengan Ibrani pasal 13 ayat 15. Karena itu yang juga sedikit banyak saya laksanakan di sini. Bahwa kalau saya memuji Tuhan seperti tadi, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Nah begitu itu bagi saya merasa tidak bersalah saudara. Kemudian saya lanjutkan dengan kata-kata saya, ya toh. Jadi kata-kata saya yang memuliakan nama Tuhan. Saya berikan contoh tadi ya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Lalu disambung dengan refrennya, memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Kemudian saya sambung dengan kata-kata saya sambung dengan ucapan-ucapan saya sendiri yang memuliakan nama Tuhan, tapi tidak dengan pujian yang sudah seperti biasa seperti itu, tapi sepanjang itu memuliakan Tuhan, saya menikmatinya saudara. Ya, saya menikmatinya, makanya saya sering, kami memuliakan namamu Tuhan, kami meninggikan namamu ya Tuhan. Nah ini dalam rangka meninggikan nama Tuhan, dan hati saya memuliakan nama Tuhan saudara. Ya, jadi hati saya sampai seluruh tubuh saya, sampai seluruh bulu-bulu kuduk saya semuanya memuliakan Tuhan, seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Jadi penyembahan dalam konteks tertentu itu pujiannya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bagi saudara-saudara yang meyakini, dan bisa menerima dan sudah diberi karunia bahasa roh, seringkali memuji dengan bahasa roh. Jadi dalam penyembahan itu memuji dalam bahasa roh. Sekali lagi, bagi saudara-saudara yang
meyakini dan mau menerima dan sudah diberi karunia bahasa roh, ya silakan aja. Ya, mau memuliakan Tuhan dengan bahasa roh, karena firman Tuhan menjelaskan, aku memuji Tuhan dengan akal budiku, tapi aku juga memuji Tuhan dengan rohku. Nah, memuji Tuhan dengan rohku itu namanya memuji kan diucapkan, tidak hanya diam saja. Kalau memuji dengan roh, roh itu diartikan sebagai sikap batin atau hanya yang ada dalam pikiran saja. Apakah memuji Tuhan diam saja hanya membayangkan memuji? Kan tidak toh. Aku memuji dengan rohku, yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu, ya memuji dengan bahasa roh itu. Silakan saja, ya. Dan ya sudah, kita yang belum diberi karunia bahasa roh, kalau sama-sama meyakini Tuhan itu ada dan firman Tuhan itu benar, ya sudah, menikmati saja. Silahkan orang lain memuji dengan bahasa roh itu, kita menikmati saja, ya toh. Tapi hati kita memuliakan nama Tuhan, itu harus, ya. Jadi dalam menyembah Tuhan itu ucapan bibir yang memuliakan namanya dalam pujian. Nah itu ya memang saya kalau boleh mengimplementasikan, itu yang saya lakukan juga, yang kita lakukan di sini. Makanya jangan heran kalau di tengah-tengah pujian kemudian seringkali kita memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan itu adalah sikap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi ucapan bibir itu penting, saudara ya. Ucapan bibir itu bisa menciptakan sesuatu. Ucapan itu punya kuasa, ucapan itu punya kekuatan, saudara. Makanya seringkali dalam hidup kita sehari-hari, bahkan ucapan kita sering tanpa kita pikirkan ya. Ya sudah, karena kita terbiasa ngomong, terbiasa bergaul, terbiasa berbicara satu sama lain. Lalu ketika berbicara itu kita maksudkan sebagai sesuatu yang biasa. Jadi tidak tidak dipikirkan masak-masak, bahkan kadang-kadang mengumpat loh. Nah, ucapan itu punya kuasa, ucapan itu penting, dan semuanya seharusnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ini saudara ya. Bahkan dalam berhumor, dalam guyonan pun tetap tidak boleh keluar dari memuliakan nama Tuhan. Nah, sehingga mari kita mempraktekkan firman Tuhan saja. Ya, jadi kita memuji Tuhan, tetapi kita juga memuji dengan sikap hati dan dengan kata-kata yang bebas, tetapi kriterianya adalah dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nilai yang saya boleh ketengahkan kali ini, saya susun dalam sebuah kalimat, nilai untuk perenungan tentang persembahan, pujian, dan penyembahan. Bunyinya demikian, ucapan bibir itu sangat penting dan memiliki kuasa. Karena itu gunakan ucapan bibir untuk menyembah Tuhan. Saya ulangi, ucapan bibir itu sangat penting dan memiliki kuasa. Karena itu gunakan ucapan bibir untuk menyembah Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita memuliakan Tuhan dan kita mau melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Haleluya, amin. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami menyembah
meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami sembah di dalam hidup kami ini. Kami mendedikasikan hidup kami ini menyembah-Mu, oh Tuhan. Kami ingin mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima penyembahan kami ini, terimalah penyembahan kami ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami supaya dalam hidup kami penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali diseret oleh dunia. Kami diseret oleh pergaulan kami, kebiasaan kami yang kadang-kadang membuat kami lupa akan Tuhan. Padahal firman Tuhan menyatakan kepada kami supaya seluruh hidup kami ini kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah apa yang kami lakukan dengan persembahan kami, apa yang kami lakukan dengan pujian kami, dan apa yang kami lakukan dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, semuanya itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menyembah Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, maka kami diberkati seperti yang Tuhan janjikan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, beri kami kemampuan supaya hidup kami dipenuhi oleh penyembahan kepada Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, bahkan kami menjaga hidup kami tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kami semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap segi hidup kami. Kami boleh terus semakin mendekat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa, sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan di kota-kota di mana kami tinggal juga Tuhan tetap memberikan kesejahteraan. Terima kasih Bapa, sekarang izinkan kami bersatu hati mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong terutama saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Marta Berkel, saudara kami anak Caleb Amhers Prastianto, semuanya di Purwodadi. Kepada saudara kami Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, kepada saudara kami Cahyani Bagiowati dan Siti Rondiah di Semarang, kepada saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, bahkan kepada nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami berdoa mengharapkan merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, kami memohon. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, keberhasilan, pertolongan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan keseharian kami maupun pelayanan onsite maupun online, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan yang membawa kami dapat memperoleh prestasi yang semakin sempurna, kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap hari dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan tetap kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Yang doa pagi temanya berbeda, yang doa pagi membaca seluruh isi Alkitab sambil direnungkan. Makanya yang setia mengikuti doa pagi akan bersama-sama dengan kami dan tim di sini menyelesaikan pembacaan Alkitab ya saudara ya. Makanya mari bangun pagi setiap hari untuk merasakan kehadiran Tuhan dan membekali diri dengan kunci-kunci kemenangan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Juga kami mengharapkan memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.